Lanjut, bro. Oke, Bro Edis lanjut. bentar. Silakan. Pak Edlen turunkan satu nih, si odong-odong turunkan dulu, si Pontius. Loh. Oke. Jangan Turunkan dong, dulu si odong-odong. Mengganggu. mengganggu. Ganti-gantian aja lah, ganti-gantian lagi nanti sama si brother ya di sini. Lanjut Pak Edis. Jadi Pak ini Edis apa? lanjut. Itu yang si Paulus itu niatnya udah buruk dalam diskusi. Karena dia membuat bahwa Pontius. device dia itu nggak bisa di-mute. Ya Pontius Jadi, ya. iya Pontius. Jadi dia dari situ udah ketahuan niatnya nggak bagus ya. Silakan Bro Edis. Silakan. Ya lanjut Pak Edis. Santai aja bro. Kita tidak nyari menang-menangan bro. Iya. Saya ngomong tahu-tahunya Sebentar. Saya coba ya. Kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang tadi itu ya, ayat 8, 9 dan 10. Sebenarnya kalau kita mau memahami dengan rendah hati gampang kok. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau kita, ibaratnya saya tanya sama Pak Edis, di dalam diri Pak Edis ada nggak Roh Kudus? Ya, bagaimana? Ada nggak? Ada Kita nggak di nggak dalam usah. diri Pak Edis Roh Kudus? Saya percaya ada. Oke, apakah ketika Roh Kudus ada di dalam diri Pak Edis, maka langsung saya simpulkan Edis adalah Roh Kudus? Oh tidak, itu pembahasan Oke. yang lain ya. Bukan. Pembahasan yang lain. Begini, kita kembali saja ke Bukan, konteks yang sebentar. tadi. Narasinya sama ya Pak Edis. Iya, Begini. itu Kalimatnya narasi sama. saya. Jadi, Ya. jadi sebentar dulu dong. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri saya, maka tidak boleh dikatakan bahwa saya Roh Kudus. Ketika Bapa ada di dalam diri Yesus, tidak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa. Memang Bapa itu berkarya secara khusus dan secara ajaib dan secara sempurna di dalam manusia Yesus Kristus. Karena Yesus itu memang diutus oleh Bapa untuk menyatakan siapa Bapa, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Begini, bro. Nah, Saya itu, luruskan sedikit saya ya pikir- pemahaman bro tentang bukan. Roh Kudus. Begini, Sebentar, saya tidak bicara Roh tolong. Kudus. Iya, enggak. Maksudnya Saya tidak karena bicara tadi Anda Roh Kudus. menyinggung itu ya. Saya Karena tadi- berbicara Ya, Pak bahwa Edis. contoh, saya gantilah. Ada nggak Enggak. Allah Bapa Saya- di dalam saya- dirimu? saya Sebentar. ingin kita bahas Roh Saya Kudus. cabut kata-kata tadi. Karena Ya, kamu orangnya bukan ini. kita Saya fokus dulu, Pak ganti. Edis. Saya ganti kata-katanya. Di dalam dirimu ada nggak Allah Bapa? Waduh, ini gimana ini Ada pertanyaannya? nggak Allah Bapa Saya Bapa di jelaskan surga ya. di dalam dirimu? Saya Kau jawab jelaskan dulu. dikit ya. Enggak. Ada nggak Ini Bapa hikmat- di surga di dalam hikmat dirimu? ini semoga bisa sampai Bukan, kepada bukan. teman-teman juga. Bukan. Tolonglah, Ada nggak Bapa dengarkanlah. di surga di Jangan dalam keraskan dirimu? hati. Itu. Loh, kamu Saya yang kasih mengeraskan tahu ya. hati. Saya Tidak, tanya, tahu. apakah Bapa di surga Saya itu mengasihimu, ada dalam kawan. dirimu? Loh, kamu ditanya Begini. nggak bisa menjawab. Ya, tidak. Begini, izinkan nggak saya ada Bapa di surga di memberikan dalam dirimu. penjelasan. Nggak ada Bapa di surga Izinkan dalam saya dirimu. memberikan penjelasan. Izinkan saya memberikan penjelasan, Baik, saudara. Kamu tidak Baik, dalam silakan, hal silakan. kamu di sini Ya. dalam hal Silakan, bertanya, kamu mendengarkan jawaban. Iya. Begini, kita kan diskusi. Ya, Kalau diskusi tapi itu kamu dua harus arah. mendengarkan jawaban dulu, baru kamu Tapi mengeliminasi izinkan saya memberikan sedikit pemahaman bagi Anda, gitu. Bahwa Roh Kudus itu bukan satu-satu diberikan Saya satu-satu. tidak bicara Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya Pak Edis. Saya berbicara Pak Edis. kalimatnya. Sebentar Pak Erben, Parah lu. Pak Erben, sebentar Pak Erben. Jadi Pak Edis, yang adalah logikanya, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita adalah Roh Kudus. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, bukan berarti kita adalah Tuhan. Kalau ada kejahatan dalam diri kita, bukan berarti kita adalah sang kejahatan. Artinya itu adalah sesuatu yang berbeda. Dalam Yohanes 14 ayat 10, kalau yang fahamnya Pak Edis bahwa itu adalah Bapa itu sendiri, kalimatnya tidak harus begini. Dia harus berkata, akulah Bapa. Tetapi dia berkata bahwa aku di dalam Bapa. Kata aku di dalam Bapa ini, Bapa tafsirkan bahwa Yesus adalah Bapa. Masalahnya di sana.
dia nggak memahami narasi saya, dia malah lari ke Roh Kudus. Yang saya bahas itu Iya, tadi konteks saya kalimatnya. Saya Begini, ganti bro, aja ya. sekarang kalimatnya. Apakah Bapa di surga ada di dalam dirimu? Bapa itu tidak terbatas. Ya. Oke, berarti ada Bapa dong. itu tidak terbatas. Udah. Ada apa Bapa enggak itu itu tidak dulu? terbatas melingkupi segala sesuatu. Pertanyaan saya, Sama Bapa dengan di Roh surga Kudus. ada enggak di Roh dalam Kudus dirimu? Roh Kudus itu adalah itu adalah rohnya Bapa. Ya. Sabar dulu. Makanya Loh. teman-teman Kamu yang tidak usah. sabar. Ampun deh. Kita Ini analoginya udah Pak Erben. Mohon analogi dicerna itu loh, dulu. analogi kalimat itu. Kalau Roh Kudus ada Analoginya di dalam dicerna Pak Petro, dulu. tidak boleh disebutkan bahwa Pak Petro Roh Kudus. Kalau Ya, Bapa di memang surga tidak. ada di dalam diri Pak Petro, tidak boleh dikatakan bahwa Pak Petro adalah Bapa di surga. Memang Saya yakin di tidak, dalam diri karena saya ada pribadi Bapa di Roh surga, Kudus. karena Dengar. Bapa itu maha hadir. Aduh, ya. Dia mendiami seluruh eksistensi yang ada Sama di dunia. dengan Roh Kudus itu maha hadir. Dia yang memberikan pemahaman Oke, kepada jadi manusia Bapa di tentang surga hadir di pengetahuan dalam diri Yesus akan itu artinya apa? kebenaran. Dia Tahu adalah roh itu. lari-lari. Aduh. Bapa itu kan parah adalah ini. roh. Di dalam tubuh Yesus itulah berdiam roh sang Yahweh. Pak Edis, fokus. Pak Edis, fokus. Yohanes 14 ayat 10. Saya baca ya. Ya, silakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perkataan aku di dalam Bapa, apakah Pak Edis menafsirkan bahwa Yesus adalah Bapa karena Bapa ada di dalam diri Yesus? Saya jawab ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, yang dilihat oleh murid-muridnya itu adalah seorang manusia. Ya. Di dalam konteks ini Tuhan Yesus itu berhati-hati di dalam mengatakan kepada murid-muridnya bahwa yang kalian harus sembah itu adalah yang ada di dalam aku, yaitu Bapa. Setuju. Ya. Bukan tubuh manusia ini, ya, bukan tubuh manusia ini. Setuju. Gitu. Oleh karena dan itu pun poinnya. Nah, makanya oleh sebab itu penyembahan kita itu adalah kepada Yahweh satu saja. Makanya Tuhan Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama aku, Filipus, engkau belum mengenal aku? Ketika barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu adalah gambaran Bapa di bumi. Ya. Jadi fix, clear bahwa Yesus adalah Yahweh. Harusnya Pak tidak menolak. Berarti sebentar Pak Edi, Bapak sudah. Jadi harusnya kesimpulannya adalah pelajaran yang harus Filipus ambil dari sana adalah bahwa jangan mencari Bapa di luar diri Yesus. Kita hanya bisa bertemu. Terbalik, bro. Selesaikan dulu. Kok terbalik? Terbalik, bro. Ya ampun. Jangan melihat tubuh manusia ini. Dengar. Jangan melihat tubuh manusia ini, tetapi lihatlah Dia yang maha besar itu, yang ada di dalamku. Yang dikatakan pasal 6 juga iya, begitu. Makanya kita melihat Bapa? Di dalam di dalam tubuh Yesus itu, karena Dia yang nampak. Kamu itu dialog, kamu kayak banteng aja duduk terus gitu loh. Jadi saling mendengar loh kita ini. Saya sudah mendengar kamu. Iya, apa yang benar saya amini. diskusinya tuh santai aja, bro. Santai. Cuma begini. Teman-teman kan suka motong. Gitu loh. Aku nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan pikiran dan hikmat yang saya dapat dari membaca Alkitab. Bro Edis saya mau tanya, Bapak itu namanya siapa sih? Bapak namanya siapa, Edis? Kalau Bapak itu biasa dulu ketika Musa itu dia berkata bahwa aku adalah aku. Jadi tidak ada nama yang disematkan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi manusia memanggilnya dengan beberapa sebutan-sebutan gitu. Itu iman saya. Siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak Edis? Ya, yang oleh bangsa Israel dipanggil Yahweh. Yahweh. Siapa nama firman-Nya? Tetapi Bapak sendiri berkata bahwa aku adalah aku. Saya ada 3 pertanyaan. Pak Edis, tolong. Sebentar dulu, kawan. Sebentar Pak Edis. Ini mah kamu tolonglah saya menyelesaikan kata-kata saya, bro. Kamu sudah panjang lebar loh dari tadi. Kamu lebih banyak bernarasi loh, banyak poin yang lepas loh. Ya ampun. Banyak poin-poin yang lepas. Jadi saya jadi tidak dapat ilmu dari kamu. Ya tolonglah, aku itu orangnya sederhana. Saya fokus satu persatu. Baik, siapa nama Bapak? Secara
apa ya? Saya mau bilang secara apa ya? Bapak itu tidak punya nama karena tidak ada Kenapa nama yang sulit bisa mengatakan Yahweh? menyematkan diri. Mengapa Sabar sih? dulu. Mengapa Anda ingin mengapa mendengar lidahnya begitu jawaban sulit? saya atau bagaimana? Sama dengan orang Muslim Anda ini, sama dengan Zuma Anda ini. Sabarlah. Kenapa sulit Ya gitu? ampun, Tuhan Yesus ampuni. Siapa nama Bapak? Bapak itu tidak memiliki nama. Dia adalah yang maha kuasa, tidak ada satu nama pun yang bisa disematkan kepadanya. Dia dipanggil Baik, oleh kalau bangsa gitu Israel dengan sebutan Yahweh, Oke, Yehova, Elohim dan lain Ya sebagainya. udah. Ya udah, benar. Jadi Kalau Anda mengatakan Yesus itu anak atau bapa? Yesua di dalam, tadi saya sudah buka ya Pak Pom di dalam Yesaya 52 ayat 10 ya. Yahweh itu adalah Yesua, Elohim. Jadi dia adalah Tidak, itu bukan pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, Bapak menganggap Yesus itu anak Allah atau Bapa? Dia adalah Bapa. Disebut anak karena dia lahir dalam rupa manusia. Oke, sudah. Kalau begitu Bapak tolong jelaskan saya 1 Korintus 15 ayat 23 dan 24. Tolong Bapak baca, tolong jelaskan sama saya buka. 1 Korintus. Silakan. Bapak jelaskan 15. sama saya. Iya, Pak. 1 Korintus 15 ayat 23 dan 24. Tolong jelaskan sama saya secara rinci. Saya ingin mendengarkan, Pak. Ayat 23 ya? Iya, 23 dan 24. Apa maksud punya ayat itu? Silakan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, dan pada waktu kedatangannya kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Elohim Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ini ini apa? Ini mengenai pertanyaan saya, yang menyerahkan kekuasaan kepada Bapa siapa? Menyerahkan kekuasaan kepada Bapa siapa? Sebentar, itu ayat berapa, Pak? Maaf. 23-24 tadi, Pak. Kau berhadapan dengan Pak Bom, bukan kaleng-kaleng. Saya tanya. Oke. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, ya. Kerajaan itu adalah hasil tuayan. Orang-orang percaya. Lanjut. Pertanyaan saya, yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa itu siapa? Itu Bapa sendiri. Bapa serahkan kepada Bapa. Pak, ya, dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia sebagai penebus, karena di atas ayat 23 itu Kristus. Kalau kau tidak belajar eskatologi, otakmu lebih buang di tempat sampah. Kau tidak ada apa-apanya dengan Pak Bom. Saya ingatkan kau, saya yang pembasmi bidat-bidat kayak kalian ya. Kalau kau menjelaskan, itu jemaat lagi nonton sekarang tuh mereka tertawa kalian. Ya, Anda ini kalau bukan tidak apa-apa, saya orang paling tegas sama bidat ya. Kau dengar baik-baik. Kalau kau nggak bisa menjelaskan, tidak usah membidatkan apa. Kami itu kasih kau supaya kau sadar. Ya, Yesus sekarang katanya yang mengurapi Yesus siapa? Kisah Rasul 10 ayat 38. Mengurapi tubuh manusianya. Jangan bilang tubuh. Tidak ada ayat situ tubuh manusia. Yang mengurapi Yesus siapa? Tidak ada yang bisa mengurapi Yesus karena dia adalah sekarang kau baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi sudah, tadi 1 Korintus 15 ayat 23 dan 24 sudah terjawab ya, Pak. Terjawab mana? Kau jawab ngawur kok. Loh, saya tanya. Sebagai bos Kristus. Kau sadar. Kau kalau mau belajar Alkitab, jangan kau belajar di YouTube. Kau makanya sekolah baik-baik ya. Kau lihat Pak Erben, silakan Pak Erben, tolong jelaskan sama dia 1 Korintus 15 23 24. Jadi, silakan Bang Erben. Kalau tanyakan dia. Ini Pak ya, perhatikan ini. 1 Korintus 15 ayat 23 24. Kita masuk ke 24-nya aja ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia di sini Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Jadi Yesus dengan Allah Bapa itu dua oknum yang berbeda. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini bicara konteks nanti kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman. Amin. Nah, jadi kalau Yesus itu Bapa sendiri, maka Bapa menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ini kalimatnya rancu, Bapak. Begini ya.
Apa itu Saya harap penjelasan? teman-teman bisa tenang sebentar ketika saya menjelaskan ya. Yesus itu datang untuk menyelamatkan, dan buah-buahnya Yang kita itu tanya adalah buah ayat. kerajaan sorga. Bukan. Dengar, iya, dan buah-buahnya adalah buah kerajaan sorga. Kita adalah pengikut Kristus ini yang adalah kerajaan yang diserahkan kepada Bapa. Ya. Waduh. Tetapi Kasihan, itu Pak. Iya, di adalah sini hasil karya siapa? dari tubuh Iya. pengorbanannya Iya, di sini siapa? dalam rupa. Waduh. Bapak ini Pak Erben. banget. Boleh Pak Erben, boleh Saudara. saya closing statement dulu? Iya, Ini closing, ngap closing. sekali, ngap. Aku ngap benar ini kalau ngadepin Saya orang-orang karena lato-lato sebentar ini. sebentar Pak Wawan, karena kan ada banyak peserta di bawah juga. Jadi kan ada kewajiban saya itu buat closing statement. Jadi ada beberapa hal yang saya setuju dengan Pak Edis tadi itu, bahwa Yesus itu adalah Yahweh, itu benar. Ya, tetapi Yesus bukan Bapa. Adapun sebutan Yahweh itu adalah nama yang diberikan kepada Sang Elohim. Sang Elohim yang dikenal sebagai Bapa, di dalam dirinya berdiam firman dan roh. Karena namanya adalah Yahweh, ya walaupun ini bukan nama biasa, ini nama yang ajaib, maka nama itu tidak melekat kepada Bapa saja. Baik Bapa, baik firman, baik roh, itu bisa dipanggil Yahweh. Dalam banyak hal dalam kitab Perjanjian Lama sering sekali juga roh itu dipanggil Yahweh, Allah berfirman, Yahweh berfirman. Nah, dalam Lukas yang diangkat tadi itu, ya Yesus telah tidak lagi berbicara secara perumpamaan lagi tentang kehadiran Bapa di tengah-tengah kita, tetapi sudah secara terus terang bahwa Bapa hadir di tengah-tengah kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, kalimat yang mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku tidak boleh ditafsirkan bahwa Yesus adalah Bapa. Tetapi bahwa Bapa di dalam diri Yesus, baik sebagai firman atau sebagai inkarnasi firman Allah, itu adalah benar. Itu kata penutup dari saya. Mohon maaf Pak Edis kalau ada kata tidak berkenan, tapi saya berharap lain kali kalau diskusi itu poinnya itu dibatasi dulu satu persatu tuntas, baru masuk ke poin yang lain, karena ada banyak peserta nanti semakin bingung. Sebentar Demikian, terima teman-teman, kasih. sebentar Pak Erben teman-teman jangan semua. turun dulu, saya yang turun aja. Saya Bukan. menguasai Sebentar, tapping ya. Edis mau klarifikasi supaya orang jangan Itu- pikir di. Itu siapa Ini- sih itu? Kok pakai Ini nama Pak saya Edis kenapa? lain dengan Edis tadi. Aduh. Iya, beda Pak ya, Erben. beda ya teman-teman. Beda. Ya. Enggak, maksud saya dia itu Haleluya. siapa toh sebenarnya? Nah, kolo-kolo itu nggak usah pusing bro. Lato-lato Itu kolo-kolo, lato-lato. Enggak, kenapa kok orang pakai nama saya gitu loh dia? Iya. Ya, mungkin Pak memang kan Erben, nama Edis banyak. aku nama lagi Edis. aku sementara tidur ini, aku kan lagi malaria ini. Aku dengar dari tadi nggak tahu bahasa Indonesia dia, makanya Sempat aku sembuh, masuk Pak kasih Bobo. pertanyaan aja. Teman teman Pak Bobo. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, Bang. Berkati. Iya, aku lagi malaria ini. Cuma aku tadi dengar itu kan abang-abang di sini kan sudah menjelaskan, Pak Erben udah jelaskan pelan-pelan. Cuma dia ini nggak ngerti putar sana, putar sini. Ya udah, aku masuk kasih pertanyaan. Kan Pak Bobong ciri khasnya kan begitu. Kasih pertanyaan yang dia bingung sendiri. Buktinya tadi saja dia nggak ngerti. Kasihan. Jadi Belum satu aja lelai. aku heran ya Kasihan. melihat dia itu. Jadi ketika saya buat gini, apakah ada Roh Kudus dalam dirimu? Ada. Mm-mm. Apakah bisa saya sebutkan kamu Roh Kudus? Dia malah bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu gini. Padahal yang Itu mau kan saya bahas analogi. itu kalimat Bapa di dalam Yesus dengan Roh Kudus dalam diri dia. Artinya apa? Ketika Bapa ada di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, tidak bisa diartikan bahwa Yesus Bapa itu sendiri. Sama seperti saya, di dalam diri saya ada Bapa di surga ada dalam diri saya. Tetapi saya juga ada di dalam Bapa di surga. Kenapa? Karena Bapa itu maha hadir. Kalau nggak ada Bapa di surga dalam diri saya, berarti Bapa itu nggak maha hadir. Tapi nggak bisa disebutkan saya lah Bapa di surga, nggak bisa. Bedanya dengan Yesus adalah bahwa Yesus menyatakan siapa Bapa di surga Bapa di surga itu secara utuh dan secara sempurna. Pengenalan yang sempurna kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Pak Petrus tadi buat kalimat. Jadi kita tidak perlu mencari siapa Bapa di surga di luar Yesus. Bapa di surga akan kita tahu dan akan kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena dia datang diutus oleh Bapa untuk memperkenalkan
untuk menyatakan siapa Bapa itu sendiri. Itu yang disampaikan Pak Petro, tapi dia tetap mengatakan bahwa Yesuslah Bapa. Kan parah. Aduh. Kalau mungkin, Tapi mungkin saya saya tidak turunkan dia ya, dia turun sendiri tuh ya. Mungkin saya agak beda dengan Pak Talenta tadi ya, tentang Yesus adalah Yahweh ya. Mungkin saya agak berbeda sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Karena kemarin, Iya, iya. Oke. iya karena kalau bagi saya Yesus itu kan Sang Firman. Memang Firman, Sang Firman yang Bapa satu, tapi kalau mau dibilang, Oh ini, dia mau naik Ya, lagi nih, itu. siapa mau saya gantikan ya? aku saja turun. Aku saja turun sudah lah. Aku monitor aja. Gak apa-apa. Oke ya. Oke Pak Ya, aku Edis, monitor aja. Aku Pak turun Bombom aja. cepat sembuh Pak Bombom. Jaga kesehatan. Ya, ya, makasih ya, Pak Bomo, saudara-saudaraku. kurang sehat, jaga kesehatan ya. Ya, oke, makasih tulis. Oke. Jadi Salam Pak dia nggak Erben. mau- Iya. Salam semuanya. Ini kayaknya kebingungannya di sini Pak Erben. Artinya Bapak yang hakikat dengan Bapak karakteristik tersendiri. Artinya gini, harus dijelaskan dulu Bapak ini karakternya seperti apa. Misalkan firman kan kita tahu, Yesus itu firman, Roh Kudus kita juga tahu kuasa. Artinya Bapak ini karakternya apa gitu loh. Beda sama Bapa yang hakikat keseluruhan satu kesatuan itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, karakter Oke. Bapa ini yang suka membingungkan gitu loh Pak Erben. Sumber dari sekolah Oke, sumber. itu, silakan Pak. Pak Petro jelaskan. Pak Petro kemarin menjelaskan Bapak itu artinya apa, itu bagus sekali tuh. Pak Petro. Sebentar dulu Bang Erben. Izin Oh, iya, bentar iya. Bang Erben. Halo, Edis. Kok bisa nama kita sama gimana nih, Bro? Ini kebetulan sama atau gimana? Itu kebetulan sama aja. Itu Eckhart di sini. Saya biasanya kebetulan dulu nama- Bentar. pakai nama Eckhart Prawira. Bukan betulan Jadi- nama Edis beneran. Enggak. Eckhart Enggak. di sini. Gitu. Oh, maksudnya biar nggak salah paham Eckhart. orang-orang. Ya. Maksud saya ini biar nggak salah paham saya orang-orang. juga pakai baru nama- tahu kalau ada Edis TV ya. Gitu. Oh enggak, di TV udah lama bro. Udah lama saya. Udah 6 Oh, tahun yang iya, lalu iya. sudah ada. Udah dari 11 tahun yang lalu. Iya Pak. Oh iya. Oke. Maksudnya biar Itu nggak kebetulan salah paham saja. nama Ya, itu masing-masing gitu loh. saja. Ya, itu kebetulan saja. Ya. Oke lah, saya cuman atau mengkonfirmasi itu ya. Thank you. Oke, Bro. ya. Iya. Oke, makasih semuanya. Tadi Pak Bom sebenarnya saya masih pengen ngobrol dengan beliau karena begini loh. Bukan bro, itu Sebaiknya. kalau ditanya ayat, penjelasannya di luar ayat. Gini, Makanya jadi kalau kacau. begitu saudara-saudara tolong jelaskan kepada saya siapakah juru selamat manusia. Ya dengarkan ya brother ya, jangan Oke. ngomong sendiri. Silakan Pak Tanta. Jangan ngomong Oke. sendiri. Oke ya, saya jelaskan. Ya. Penyelamat manusia itu Allah Bapa di surga. Bapa di surga menyatakan penyelamatan itu melalui Yesus Kristus. Jadi Bapa di surga mengutus firman-Nya menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itu jawaban yang Alkitabiah dari Perjanjian Lama dan PL. Yesus juru selamat karena Bapa lah yang mengutus dia untuk menyelamatkan kita. Penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah penyelamatan yang adalah wujud nyata dari penyelamatan oleh Allah Bapa di surga. Oke. Kalau begitu saya minta brother tolong jelaskan mengenai firman. Firman dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan Sabar. bahwa firman di dalam- Begini bro. Saya lengkapi pertanyaannya. Apakah menurut Anda firman itu sama dengan sang firman? Dan apakah firman itu? Sang firman dengan firman kan sama saja. Firman Allah itulah yang disebut sang firman. Allah itu yang berfirman. Dialah sang firman. Oke, sekarang kita masuk dari etimologi dulu ya. Firman dalam teks supaya Yunani. simpel didengar Sebentar. teman-teman. Kita Pak masuk Brother, dulu dengarkan etimologi. Pak inilah. Dengarin, Pak kita Murusi masuk dari ya, etimologi dengarkan. supaya runut. Firman Dengarkan itu dulu. kata benda. Kata benda ya. Firman itu bahasa Yunaninya logos. Logos itu bisa diartikan kecerdasan, pengetahuan,
bisa juga disebut intelijensi Allah. Jadi firman Allah itu bicara kecerdasan Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah, pikiran Allah yang kekal dan maha di dalam hakikat Allah itu sendiri. Itulah firman. Ya, Bisa berarti dibantah, firman itu silakan. adalah sang firman ya. Dia kekal dan abadi. Kalian itu kebiasaan. Saya sudah jelaskan tadi Anda etimologi tadi kan firman. berkata, sebentar Pak Irben, Waduh, Anda berkata bahwa parah firman kalian itu kekal, ya. Dan yang Iya. kekal itu hanya Dia, sang firman. Berarti Ketika Anda kamu berkata tidak bahwa bisa. firman itu Bentar, kekal, bentar. kekekalan Berarti itu kamu- adalah sang firman. Oke, sebentar. Otak kamu Kusut itu kayaknya. bicara. Loh. Pak Dari Edis tadi aku kusut nih kayaknya jelaskan. di pola pikirnya. Iya, Pola dari tadi pikirnya aku doang, jelaskan pola samamu apa firman doang sih? etimologi itu kecerdasan. Jadi maksudmu kecerdasan Allah di mana? Kecerdasan Yahweh itu adalah Yahweh itu kan? Oh, Ya kecerdasan Yahweh di mana itu? Bagaimana hubungan? Itu adalah Yahweh kan? Aduh parah, ini memang Loh, udah jawab karatan. saja pertanyaan saya, sudah brother. dijelaskan Anda berkata Ya bahwa kecerdasan firman Allah itu, ya hakikatnya di dalam diri Allah, sesuatu yang ada di dalam diri Allah ya sudah. betul, berarti Kamu kok firman nggak- itu adalah sang firman. Ya Tuhan. Betul nggak? Sekarang saya tanya samamu. Jadi Pikiranmu ada apa? dua oknum yang kekal. Bentar. Pikiran Edis firman dengan ini tubuh berbeda. dengan Edis itu beda apa enggak? makanya sabar, Dis. Mulutmu. Coba. Pikiranmu dengan dirimu beda atau tidak? Diri yang mana ini? Tubuh saya, roh saya, pikiran saya. Ya. Edis itu dengan pikiranmu dibedakan atau dipisahkan? Itu dipisahkan dong kalau dengan tubuh saya, jasmani saya. Oh, berarti Kalau saya dipisahkan berbicara berarti dengan kamu orang ya. yang tidak punya pikiran. Pantasan lah. Aduh. Berarti saya berbicara dengan orang nggak punya pikiran. Pantasan lah nggak connect dari tadi. Enggak Kalau kamu aja mengatakan pikiranmu itu terpisah dari dirimu, berarti kamu ODGJ. Aduh, pantas. Aduh Tuhan, ampun. Bukan begitu, brother. Berarti Anda memisahkannya kan? Berarti Anda Justru memisahkannya kau kan? yang memisahkan, ya Tuhan. Loh, kalau itu makanya saya bilang tadi, kalau tubuh mati, rohnya hidup nggak? Ya, Aduh, kau lari-lari. Tadi saya masih bicara etimologi Berarti ada dua logos di situ, loh. kan? Oke, Makanya saya bilang, kembali ke kalau awal ya. tubuh kita mati, ketika saya masih hidup, tubuh saya ini namanya Edis. Roh saya ini namanya Edis. Sabar dengar. Aduh, Tubuh saya namanya Edis, roh saya namanya Edis. Ketika tubuh kamu itu dari tadi saya masih bicara logos lo firman, tapi kamu udah lari kemana-mana. Konsisten Biarkan satu-satu aja. topik. ini orang nggak Biar pernah aja belajar Kak Bombong. biar aja Pak Irben dulu Aduh. bicara teman-teman. Ini orang nggak pernah belajar ini sudah tradisi ini. Aduh, aku nggak ngerti Lilit. Udah aku jelaskan, firman itu bicara kecerdasan Allah yang maha kuasa, yang kekal di dalam diri Allah itu. Hikmat. Hikmat Allah, logos. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya melalui teofani dari firman-Nya. jadi Dalam firman ini perjanjian kekal baru. atau tidak? Firman ini kekal. Sudah dikatakan Baru firman saya itu ngomong. kekal tadi di dalam Allah. Waktu jadi Aduh buang roti. Tuhan, ampun. Ya, kalau begitu, Kamu pantas. firman itu kamu adalah sang pantas firman, di kan? luar kamu. Aduh, Aduh, sabar Bapak dulu, disuruh. jangan menghina. Pak Irben, Saya juga mau belajar. kami Teman-teman, menyerahkan Pak Irben. di dalam tanganmu, engkau Teman-teman, Pak Irben. Saya mau tanya dulu, dia ini sudah baca Alkitab sampai selesai nggak? Saya mau tes dulu. Begini Begini Bro. saja, saya hanya mau bertanya. Sebentar. Tolong Iya. jelaskan saja. Nggak usah Sebentar, topik sebentar. baru. Pertanyaan Enggak, saya enggak, itu tidak singkat buka- saja. tidak buka Apakah topik. firman Iya, itu sama iya, dengan iya. sang firman? Apakah firman itu sama dengan sang firman? Sudah. Apakah firman Sebentar, itu bro sama kan mau dengan sang belajar. firman? Aduh. Ya, bro, apakah kan firman mau sama dengan belajar. sang firman? Sama bro, sama. Ampun dah. Kalau begitu sang firman itu siapa? Ya firman itu sendiri. Firman Allah. Ya itu adalah Bapa. Goblok tahu memang. Aduh. Waduh, Ampun. berarti sang firman itu begini. bukan Bapa. Begini. Coba. Saya mau tanya kau punya jawaban. Kau terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kan? Betul kan?
Ya. Betul kan? Yo dulu. Oke. Pada waktu Iya. Allah pada waktu Allah menciptakan Adam dalam Kejadian 2 ayat 7 ya, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah menghembuskan nafasnya. Nah, pertanyaan saya, menghembuskan nafasnya, apakah di situ sudah ada jiwa masuk? Jiwa itu belum, masih ada baru kehidupan saja. Jadi jiwanya kemana? Jiwanya Adam kemana? Jiwanya Ya, Adam itu kan kemana? jiwa itu adalah pengalaman dia di dalam kehidupan dia, itulah disebutnya jiwa. Ketahuan ya. Udah. Kesadaran. Aduh. Udah, Jiwa itu adalah kesadaran. gak apa-apa ya. Ya, udah, gak apa-apa. Pikirannya di luar dia. Itu yang saya bilang ya. Kau belum dapat saya, kau baru dapat Pak Bobong kau sebelumnya. Ya sudah, Pak Erben lanjutkan Pak Erben. Makasih. Enggak, begini Pak Bobong. Saya minta Anda jelaskan dulu, nggak usah lari-lari lah. Ya, Udah, Firman dan Sang Firman itu sama atau tidak? Kau enggak. Udah, saya ulang lagi. Ingat, dengar pertanyaan saya. Enggak. Di dalam Kejadian 2, Anda iya itu supaya otakmu, ini pengajaran saya ini, dengar. Pengajaran saya ini sangat simpel. Ini jawabannya sudah nih. Pengajaran saya ini paling simpel. Anak sekolah minggu mengerti pertanyaan saya. Kejadian 2 ayat 7. Allah Nggak usah menghembuskan pertanyaan nafasnya. lagi. Allah menghembuskan Begini, nafasnya ke saya dalam cuma tubuh nanya, Adam. apakah Pertanyaan Firman dan saya, Sang Firman itu sama? Apakah Firman dan Sang Nek. Firman itu Kau sama? dengar, nanti saya kasih Pak kau Bobong lari. tidak berani Dengar menjawab dulu. ya? Tidak berani